Kenapa sih kita harus belajar pendidikan kewarganegaraan? Jujur aja, mungkin banyak dari kita yang ngerasa kalau PKN itu cuma mata kuliah formalitas, isinya teori, hafalan, dan kadang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Tapi, kalau kita lihat lebih dalam, justru di sekitar kita banyak banget masalah yang sebenarnya berkaitan langsung dengan apa yang kita pelajari di PKN. Contohnya nih, mulai dari orang yang melanggar aturan, kurangnya rasa toleransi, sampai sikap acuh terhadap lingkungan sosial. Nah, semua itu menunjukkan bahwa kesadaran sebagai warga negara itu masih jadi persoalan. Nah, disinilah pertanyaannya muncul. Apakah selama ini kita benar-benar memahami makna dari PKN itu sendiri? Nah, di video ini, saya akan mencoba melihat lebih dekat, bukan hanya dari teori, tapi juga dari realita di sekitar kita, tentang PKN, tentang kenapa PKN itu penting, bagaimana identitas nasional kita terbentuk, dan apakah kita benar-benar sudah hidup sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Mari kita lihat. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan mewawancarai dengan Bang siapa? Ardi. Oke Ardi. Jadi Ardi sebelumnya itu pernah belajar PKN nggak sih? PKN pernah sih, dari SD kan udah ada ya. Oh, SMP. iya. Nah, menurut Ardi PKN itu penting nggak sih? Penting banget. Jadi PKN ini kan bisa membantu kita dalam mengetahui gitu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara gitu. Jadi kita nggak asal-asalan aja sih. Oke, terima kasih Ardi. Oke, jadi kali ini saya bersama dengan siapa? Saya lagi, gue Jikmet. Jikmet. Oke, gue mau nanya nih, menurut lu PKN itu sebenarnya penting nggak sih? PKN, pendidikan kewarganegaraan. Iya, benar. Udah jelas itu mah penting. Mau tahu alasannya kenapa? Gimana? Kalau menurut gue gini, kalau misalkan seorang pengacara beracara, tapi dia nggak ngerti aturan main, itu sama aja kayak kita seorang warga negara, tapi kita nggak tahu hak dan keadilan kita, aturan kita sebagai warga negara. Nah itu kita bakal bisa dimanipulasi sama orang lain, sama negara, dibikin ketidakadilan itu buat kita itu. Kita ditindas segala macam, kita dihancurkan bisa itu kalau kita nggak ngerti hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Makanya penting dalam seseorang ini mempelajari pendidikan kewarganegaraan gitu. Nah, kalau tadi kita bahas kenapa PKN itu penting, sekarang saya akan jelasin dulu sebenarnya apa sih hakikat dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Nah, menurut pemahaman saya, PKN itu bukan sekedar mata kuliah yang berisi teori tentang negara atau konstitusi. Lebih dari itu, PKN itu adalah proses pembentukan karakter kita sebagai warga negara. Bagaimana kita sadar akan hak dan kewajiban, bagaimana kita bersikap di tengah masyarakat, dan bagaimana kita ikut berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, artinya PKN itu sebenarnya dekat banget sama kehidupan sehari-hari, mulai dari hal sederhana seperti taat aturan, menghargai orang lain, sampai ikut menjaga persatuan di tengah perbedaan. Pemirsa, polisi terus memburu penyebar video hoax ricuh di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Polisi meminta netizen cermat dalam mencerna video yang beredar di internet dan tidak mudah termakan hoax. Melalui Twitter @divhumaspolri, polisi menghimbau masyarakat agar tidak termakan isu hoax terkait demo rusuh di depan gedung MK. Video yang beredar di media sosial maupun dunia maya adalah simulasi Praops Mantap Brata 2018 yang dilaksanakan Polri dan TNI di depan gedung MK Jakarta kemarin. Beberapa bagian video yang beredar merupakan editan kejadian unjuk rasa penolak UU MD 3 di depan gedung MK yang terjadi pada tanggal 8 Maret 2018 lalu. Simulasi sendiri berjalan kondusif dan tidak ada kerusuhan. Polisi masih memburu pelaku penyebar video hoax dan akan bertindak tegas. Tim iNews melapor. Kalau kita lihat dari berita tadi, sebenarnya ini bukan sekedar kasus penyebaran informasi yang tidak benar, tetapi juga mencerminkan rendahnya kesadaran sebagai warga negara. Nah, dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, tindakan membuat dan menyebarkan video hoax itu jelas bertentangan dengan nilai dan tanggung jawab sebagai warga negara. Karena sebagai warga negara, kita tidak hanya punya kebebasan untuk berpendapat, tapi juga punya kewajiban untuk menjaga kebenaran dan tidak merugikan orang lain tentunya. Nah, fenomena seperti ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat termasuk generasi muda yang belum sepenuhnya memahami hakikat PKN.
Kebebasan yang dimiliki justru digunakan tanpa batas, tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat luas. Nah, kalau hal seperti ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat serius. Tidak hanya menimbulkan kesalahpahaman, tapi juga bisa memicu konflik, merusak kepercayaan publik, bahkan mengganggu stabilitas sosial. Nah, menurut saya sendiri ini menjadi bukti bahwa PKN itu nggak boleh hanya berhenti di teori. Harus ada kesadaran untuk menerapkannya dalam kehidupan nyata, terutama dalam penggunaan media sosial yang saat ini sangat dekat dengan kita. Karena pada akhirnya itu menjadi warga negara yang baik itu bukan hanya soal tahu mana yang benar, tapi juga tentang bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, termasuk dalam menyebarkan informasi. Setelah memahami hakikat pendidikan kewarganegaraan, saya jadi mulai bertanya ke diri sendiri, apakah saya sudah benar-benar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah saya sudah jadi warga negara yang taat atau masih sering melanggar tanpa sadar? Kalau jujur, saya pernah ada di dua posisi itu. Di satu sisi saya berusaha taat aturan seperti mengikuti peraturan kampus dan menjaga ketertiban. Tapi di sisi lain saya juga pernah melakukan pelanggaran. Salah satu pengalaman saya adalah ketika pernah mempercepat proses pembuatan SIM dengan membayar seseorang tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya. Waktu itu saya menganggapnya sebagai cara yang praktis, tapi setelah dipahami itu jelas merupakan pelanggaran. Kalau dilihat dari sudut pandang konstitusi, tindakan tersebut tidak sesuai karena sebagai warga negara kita tidak punya hak, tapi juga dalam kewajiban untuk taat aturan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga ditegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Artinya tidak seharusnya ada jalan pintas. Nah, mungkin hal seperti ini terlihat kecil, tapi dampaknya bisa besar. Jika pelanggaran dianggap biasa, kepercayaan terhadap hukum bisa menurun. Dan kalau saya lihat di masyarakat, fenomena ini juga masih sering terjadi. Banyak orang tahu aturan tapi tetap melanggar. Nah, ini menunjukkan bahwa kesadaran sebagai warga negara masih perlu ditingkatkan. Menurut saya masalahnya itu bukan karena tidak tahu, tapi kurangnya kemauan untuk patuh. Ke depan saya ingin lebih disiplin, tidak mencari jalan pintas, dan lebih bertanggung jawab. Karena perubahan bisa dimulai dari hal kecil yang dilakukan secara konsisten tentunya. Jadi menjadi warga negara yang baik itu bukan soal selalu benar, tapi tentang mau belajar dari kesalahan dan terus berusaha menjadi lebih baik.